Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu cerita paling seru dari kitab klasik 1001 Malam. Ini adalah kisah tentang seorang pangeran yang luar biasa kejam yang takdirnya bertabrakan dengan seorang putri petarung yang, wah, sama sekali nggak disangka-sangka. Pertemuan mereka ini jadi awal dari pusaran intrik, pertempuran, dan juga soal harga diri. Gila kan, kalau lagi marah, apinya keluar dari hidung. Ini nih, deskripsi buat ngenalin salah satu tokoh kita, Raja Umar an-Nu'man dari Damaskus. Jelas bukan raja biasa, ya kan? Deskripsi sefantastis ini tuh langsung lempar kita ke dunia legenda, di mana kekuatan seorang penguasa itu bisa setara sama kekuatan alam. Nah, sekarang kita lihat panggung utamanya. Jadi di Damaskus ada Raja Umar an-Nu'man yang agung, tapi fokus cerita kita justru ada pada putranya, Pangeran Syaruka'ana. Namanya aja udah jadi pertanda, karena dia ini dikenal luas sebagai, ya, bencana di zamannya. Jadi kenapa si Syaruka'ana ini bisa sekejam itu? Ya kita harus lihat dulu dari mana asalnya. Ayahnya ini penguasa absolut. Kekuasaannya membentang dari India sampai ke Persia. Konon badannya kebal senjata dan api. Istananya, jangan ditanya, super mewah dengan 360 selir. Kebayangkan? Syaruka'ana tumbuh di lingkungan seperti ini, menjadikannya pangeran yang super sombong dan merasa tak terkalahkan. Eits, tapi tunggu dulu, disinilah plot twistnya dimulai. Syaruka'ana ini pede banget kalau dia satu-satunya pewaris takhta. Padahal yang dia nggak tahu, ayahnya punya anak laki-laki lain, namanya Dhoul Mokan, yang kelahirannya udah dirahasiain selama 4 tahun. Jadi, ancaman buat kekuasaannya sebenarnya ada di dalam istana sendiri, cuma dia nggak sadar aja. Oke, hidup Syaruka'ana yang isinya cuma foya-foya dan berbuat semena-mena itu bentar lagi bakal jungkir balik. Semuanya berawal dari sebuah permintaan bantuan militer dari negeri seberang. Misi inilah yang bakal jadi pemicu yang narik dia keluar dari zona nyamannya dan ngelempar dia ke takdir yang nggak pernah dia bayangin sebelumnya. Jadi ceritanya gini. Tiba-tiba datanglah utusan dari Romawi. Mereka bawa pesan penting, pesan yang mendesak dari Raja Afridun di Konstantinopel. Intinya, mereka minta tolong buat melawan musuh bebuyutannya, Raja Kaisari. Terus, mereka ini rebutan apa sih? Ternyata, bukan cuma soal tanah atau kekuasaan biasa. Yang diperebutkan itu, harta karun legendaris peninggalan Alexander Agung. 3 permata super berharga, gedenya masing-masing kayak telur burung unta. Dan bukan cuma indah, permata ini tuh jimat sakti yang bisa ngelindungin pemiliknya dari segala macam penyakit. Jadi, ini bukan perang biasa, ini perebutan artefak magis. Dan apa jawaban Raja Umar? Tentu aja dia setuju bantu. Dan siapa yang ditunjuk buat memimpin misi ini? Ya, siapa lagi kalau bukan anak kesayangannya yang arogan itu, Syaruka'ana. Dia dikasih kepercayaan buat bawa 10.000 prajurit elit. Oke, perjalanan dimulai. 20 hari kemudian, pasukan akhirnya berhenti buat istirahat di sebuah lembah. Nah, Syaruka'ana, karena dasarnya emang sombong, malah mutusin buat jalan-jalan sendiri. Saking asiknya, dia ketiduran di atas kudanya. Kudanya jalan terus, dan pas dia bangun, jeng-jeng, dia udah sendirian tersesat di tengah hutan belantara jauh banget dari pasukannya. Di tengah-tengah kebingungannya, dia dengar suara tawa yang merdu banget. Penasaran? Dia ikutin sumber suara itu dan nemuin pemandangan yang surreal. Sebuah gereja super megah di pinggir sungai, bermandikan cahaya bulan. Suasana perang yang tadinya tegang langsung berubah jadi magis dan penuh misteri. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, dia melihat dia. Tapi pertemuannya ini aneh banget. Dia ngelihat wanita super cantik ini lagi nantangin seorang nenek-nenek buat duel gulat. Sambil teriak, "Hai nenek sial, berani-beraninya kamu melawanku!" Dari situ aja, Syaruka'ana langsung tahu, wanita ini jelas bukan orang sembarangan. Dan, ya, tentu aja si wanita cantik itu yang menang gula. Syaruka'ana, yang udah kepincut, langsung nyamperin. Dia coba pasang taktik, pura-pura jadi pengembara biasa yang nyasar. Dan berhasil. Dengan pesonanya, dia diundang jadi tamu di kediaman wanita itu yang ternyata mewah banget. Tapi, Syaruka'ana salah besar kalau ngira dia bisa ngibulin wanita ini. Justru dia yang dikerjain. Wanita itu langsung aja ngebongkar penyamarannya. Bukan cuma tahu namanya Pangeran Syaruka'ana, dia bahkan tahu kalau ada 10.000 pasukan yang nungguin gak jauh dari situ. Seketika Syaruka'ana yang biasanya selalu di atas angin, sekarang posisinya kebalik. Dan buat makin nunjukin siapa yang berkuasa, wanita ini nantangin dia main catur. Hasilnya, Syaruka'ana, si penakluk hebat, kalah telak.
Bukan karena lawannya jago, tapi karena dia nggak bisa fokus. Dia terlalu terpesona sama kecantikan wanita di depannya, sampai-sampai dia kalah bukan cuma sekali, tapi 5 kali berturut-turut. Nah, udah kalah telak gitu, Syahrukh coba ngeles, coba nyelamatin mukanya. Dia bilang, ya kalau main sama gadis secantik kamu, emang lebih baik aku ngalah aja deh. Dia coba ngegombal, mengubah kekalahannya jadi pujian. Padahal kita tahu, di dalam hatinya, egonya udah hancur lebur. Tapi, permainan catur dan gombal-gombalan itu tiba-tiba berhenti. Suasana langsung berubah. Yang tadinya seru-seruan, mendadak jadi tegang beneran. Ancaman nyata datang. Tiba-tiba, gereja itu diserbu sama pasukan Romawi. Apa yang pertama kali kepikiran sama Syahrukh? Sial, gue dijebak. Dia langsung yakin kalau si tuan rumah, yang ternyata namanya Putri Ibrizah, udah ngekhianatin dia. Dan yang datang itu bukan cuma 1-2 orang, tapi 100 prajurit elit Romawi yang dipimpin Komandan Masura. Jadi posisinya sekarang, dia sendirian, dikepung, dan dia yakin banget baru aja dikhianati. Tapi, disinilah plot twist terbesar malam itu terjadi. Bukannya ngekhianatin, Putri Ibrizah malah maju buat ngelindungin Syahrukh. Dia berdiri di depan pasukannya sendiri dan bilang, dia tamu saya, menyerahkan tamu adalah aib besar. Terus dia nantangin pasukannya, kalau kalian memang jantan, hadapi dia 1 lawan 1. Tantangan diterima. Disinilah Syahrukh ngebuktiin kenapa dia begitu ditakuti. 1 persatu prajurit maju, dan 1 persatu tumbang di tangan dia. Di depan mata Putri Ibrizah, dia berhasil nebas 50 prajurit dengan mudah, seolah-olah mereka bukan lawan yang sepadan. Sisa prajuritnya udah gemeteran semua, nggak ada yang berani maju lagi. Melihat itu, Putri Ibrizah nggak diam aja. Dia cabut pedangnya sendiri, maju, dan dia sendiri yang ngabisin sisa prajurit yang mencoba menyergap tamunya. Dia ngebuktiin, dia bukan cuma putri cantik, tapi juga petarung yang mematikan. Totalnya, malam itu ada sekitar 80 prajurit yang tewas. Dan pembantaian ini cuma dilakuin sama 2 orang, sang pangeran dan sang putri, yang tadinya saling uji, sekarang jadi tim yang tak terkalahkan. Nah, setelah semuanya selesai, suasana jadi hening, yang tersisa cuma rasa kagum. Putri Ibrizah menatap Syahrukh dengan hormat yang tulus. Lewat pertarungan berdarah ini, lahir sebuah ikatan baru di antara mereka, ikatan yang ditempa oleh pedang dan rasa hormat. Dan ceritanya berhenti sampai di sini. Tipikal 1001 malam banget kan? Selalu bikin kita penasaran. Jadi seorang pangeran yang arogan akhirnya ketemu tandingannya, seorang putri petarung. Dan sekarang mereka sekutu. Pertanyaannya, kalau mereka berdua udah bersatu, kerajaan mana coba yang bisa ngelawan mereka? Dunia kayaknya belum siap deh buat duet maut ini.